Salam sejahtera bagi kita semua. Senang dapat bertemu kembali bersama saya Pastor Charles Sebastian dalam channel YouTube kita Bro Semesta. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita telah tiba pada hari Minggu Advent yang kedua. Dan pada hari Minggu ini, seorang tokoh Advent ditampilkan bagi kita. Dialah Yohanes Pembaptis. Saudara-saudari terkasih, salah satu sarana yang amat kita butuhkan dalam kehidupan kita adalah jalan. Jalan amat penting bagi pergerakan dalam kehidupan kita. Jalan itu adalah sarana kita untuk bisa sampai pada tujuan kita. Karena itu, diusahakan supaya jalan yang akan kita lalui adalah jalan yang baik. Dengan jalan yang baik, kita dapat lebih mudah, lebih cepat untuk tiba pada suatu tempat yang kita tuju. Dan jalan itu perlu diratakan, perlu dimuluskan. Kita sangat terkesan dengan adanya di sarana transportasi darat, jalan tol yang memungkinkan kita lebih cepat dan lebih gampang untuk mencapai tujuan kita. Dan ketika Yohanes tampil di depan orang banyak, hal yang pertama diungkapkannya adalah mengulang kembali seruan-seruan dari Nabi Yesaya dari zaman dahulu. Suara yang berseru-seru di padang gurun yang mengatakan, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Bukit-bukit dan gunung-gunung harus diratakan. Lembah-lembah harus ditimbun. Jalan yang berlekuk-lekuk diluruskan supaya jalan menjadi mulus dan mudah untuk dilalui. Seruan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan ini sangat relevan dengan apa tujuan dari kehadiran Yohanes Pembaptis. Dia sudah dipilih dan dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi perintis bagi Sang Mesias yang akan datang. Dan ketika dia menyerukan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, dia juga memberikan cara dan meminta kepada orang banyak untuk memberikan dirinya dibaptis sebagai tanda pertobatan mereka. Dengan demikian, orang banyak dapat mempersiapkan diri untuk menyongsong menyambut Sang Mesias. Mempersiapkan jalan itu berarti juga mempersiapkan hidup kita. Segala kesombongan, segala dengki iri hati, segala tipu daya, dan segala kekurangan-kekurangan, kemalasan, ketidakpedulian dalam kehidupan harus diratakan, harus dibereskan. Itu merupakan jalan untuk kita dapat bertemu dengan Tuhan dengan mulus, dengan gampang, dan dengan suci. Jalan yang lurus itu melambangkan hati kita, hidup kita yang benar, yang tulus dalam berelasi dengan Tuhan dan tentunya dengan sesama. Maka seruan dari Yohanes Pembaptis ini tetap relevan, tetap aktual hingga bagi kita di zaman kita ini. Seruan untuk pertobatan, seruan untuk memperbaiki diri dan hidup kita selalu menjadi cara kita untuk menyambut Tuhan dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk mempersiapkan jalan Tuhan itu
agar kita dapat bertemu dengan keselamatan. Maka kita harus meyakinkan diri kita bahwa untuk mencapai keselamatan itu dari kita dibutuhkan usaha. Saudara-saudari yang terkasih, kita memang sudah menerima pembaptisan. Selain pembaptisan tanda pertobatan, pembaptisan yang kita terima juga mengangkat kita menjadi putra-putri Allah. Namun sepanjang hidup kita, pembaptisan itu akan tetap kita jaga dengan hidup yang baik, agar kita bisa tiba pada keselamatan itu. Dan sepanjang masa Advent ini, selama bulan Desember ini, kita semakin dekat pada perayaan Natal, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Hal itu juga nampak dalam apa yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari aspek komersial, dari pernik-pernik Natal, penjualan-penjualan barang-barang yang berhubungan dengan Natal, pohon Natal, lampu-lampu Natal, hiasan-hiasan Natal, dan sebagainya. Di samping itu, kita juga kadang-kadang disibukkan dengan usaha kita mempersiapkan lagu-lagu Natal, latihan kor, latihan drama Natal, dan latihan ibadat untuk memeriahkan perayaan Natal. Namun satu hal kita ingat, segala persiapan-persiapan yang merupakan persiapan-persiapan jasmani ini tidak menghabiskan waktu dan energi kita. Kita juga perlu mempersiapkan batin kita, hati kita. Dengan demikian, jalan yang kita persiapkan itu bukan hanya dalam arti jasmaniah, tetapi lebih juga dalam arti persiapan batiniah. Dengan demikian, masa Advent dan juga hari raya Natal nanti menjadi saat-saat yang berahmat bagi kita. Dan yang paling menyenangkan adalah kalau kita dengan sukacita dapat menyambut Tuhan untuk lahir dengan kasih, dengan kerendahan hatinya di dalam hati kita, di dalam hidup kita, dan kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita sukacita Natal ini. Itu yang merupakan hal-hal yang paling penting dalam persiapan-persiapan kita menyambut Tuhan, menyambut hari raya Natal. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini saja permenungan kita kali ini. Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pace e bene.